Kamboja ini cukup cerdik dalam menjaring orang-orang yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Mereka tidak menyebarkan lowongan kerja palsu tersebut melalui platform resmi seperti Jobstreet, LinkedIn, atau situs rekrutmen terpercaya lainnya, melainkan mempostingnya di Facebook. Di sanalah mayoritas masyarakat dari kalangan bawah yang minim literasi digital berkumpul. Dengan kondisi negara kita yang semakin sulit untuk bertahan hidup, PHK terjadi di mana-mana, mencari pekerjaan makin sulit, daya beli masyarakat menurun, dan berbagai sektor bisnis tengah lesu, siapa yang tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan mudah bergaji tinggi. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka yang terjebak dalam lowongan palsu tersebut. Bisa jadi, mereka memang tidak memiliki pilihan lain. Namun, yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah yang gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan layak bagi rakyatnya, serta pemerintah yang abai terhadap nasib masyarakat kecil, sementara mereka sendiri hidup dalam kemewahan. Dulu, pemerintah dengan lantang menyatakan bahwa judi adalah tindakan yang dilarang keras. Namun kenyataannya, para figur publik yang mempromosikan situs-situs judi tersebut tidak pernah ditindak secara tegas. Mereka terus berkoar ingin memberantas praktik judi online, tetapi faktanya, sindikat kriminal ini justru tumbuh subur di bawah bayang-bayang mereka sendiri. Bahkan, terdapat dugaan kuat bahwa salah satu anggota DPR merupakan pemain besar dalam lingkaran judi online di Kamboja. Dan sekarang, ketika sudah ada korban yang kembali ke Indonesia dalam kondisi mengenaskan, barulah pemerintah bergerak untuk menyelidikinya, setelah sindikat tersebut beroperasi selama 5 tahun dengan mulus di bawah perlindungan rekan-rekan mereka sendiri. Pemerintah kita tampaknya tidak pernah benar-benar serius menghadapi persoalan seperti ini. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara tanpa tindakan nyata, sekadar menenangkan masyarakat dengan gaya komunikasi yang tidak layak dan tidak menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri, teman-teman. Kita harus memiliki komitmen kuat untuk tidak terlibat dalam hal-hal semacam itu, dan jangan lupa untuk saling mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Meski kami tahu, harapan untuk hidup layak di negara ini semakin hari terasa semakin memudar, daya beli masyarakat menurun, pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor, usaha sepi, dan aturan-aturan yang aneh justru makin meresahkan. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka yang terjebak oleh lowongan kerja palsu, karena bisa jadi mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Namun, jika kamu memutuskan untuk mencari penghidupan di luar negeri, saya mohon dengan sangat, hindarilah negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. 4 negara ini sebaiknya kamu blacklist dari pikiranmu. Memang tidak semua lowongan kerja dari negara-negara tersebut adalah penipuan. Ada juga yang benar dan legal. Namun, dengan banyaknya kasus mengerikan yang terjadi belakangan, mulai dari penipuan, penyiksaan, pelecehan, bahkan pengambilan organ tubuh secara paksa, rasanya masih banyak pilihan negara lain yang. Meski kami tahu, harapan untuk hidup layak di negara ini semakin hari terasa semakin memudar, daya beli masyarakat menurun, pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor, usaha sepi, dan aturan-aturan yang aneh justru makin meresahkan. Jepang, misalnya, sangat membutuhkan tenaga kerja karena angka kelahirannya yang terus menurun. Singapura juga menawarkan gaji besar. Amerika Serikat dan Jerman memberikan peluang kerja dengan bayaran tinggi. Bahkan Australia yang lebih dekat pun menawarkan gaji yang sangat kompetitif. Jadi, masih banyak opsi yang lebih layak dan aman dibanding 4 negara berbahaya yang saya sebutkan tadi. Pertimbangkanlah secara matang sebelum memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Karena begitu kamu terjebak dan benar-benar berangkat, lalu ternyata kamu ditipu, percayalah, sangat sulit untuk diselamatkan, apalagi dipulangkan dalam keadaan hidup. Dalam beberapa artikel yang saya baca, satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran tersebut adalah dengan mencari pengganti, artinya, jika kamu ingin selamat, kamu harus merekrut orang lain sebagai penggantimu. Hal ini jarang diketahui orang, padahal inilah yang membuat para korban juga akhirnya menjadi pelaku. Sekian cerita ini yang dikutip dari beberapa sumber yang lolos dari pekerjaan scammer di Kamboja. Terus dukung kami Matpol Channel dan Kak Putra. Warahmatullahi wabarakatuh.